Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Untuk bisa bergabung juga dengan diskusi kita kali ini, sudah bergabung Ibu Hayani Rumondang selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selamat malam Bu Hayani. Baik, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Baik, Bu Hayani, hari ini kita sudah saksikan bersama bahwa aksi buruh di mana-mana, bukan hanya di ibu kota Bu. Tanggapan Bu? Di mana? Maaf, belum jelas. Baik Bu, hari ini kita sudah melihat bagaimana buruh menyuarakan aspirasinya. Aksi juga terjadi di mana-mana. Tanggapannya Bu? Oh iya, baik, tentu. Terima kasih Mbak Putri. Dengan aksi-aksi yang demikian, sebenarnya pemerintah ingin bahwa tentu tetap dilaksanakan secara tertib, damai, dan mengikuti aturan-aturan. Dan tentu kami menghargai bahwa aksi tersebut adalah upaya untuk menyampaikan aspirasi yang mungkin belum tersampaikan dan juga mungkin ada tanggapan-tanggapan dari tentu hasil-hasil dari pembahasan selama ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan bersama Bu Hayani, tapi tadi sempat saya potong, Mas Awi ingin memberikan tanggapan sebelum jeda. Silakan Mas Awi. Jadi begini, terkait dengan pesangon, ya itu kan bagi karyawan, pegawai, pekerja yang di PHK, kan begitu. Terus kemudian ada tadi syarat 1 tahun, tidak ada. Memang usulan awalnya begitu, tetapi di Panja kita perdebatkan bahwa semua masa kerja itu dihitung, tidak harus 1 tahun. Yang berikutnya tadi banyak grafis-grafis yang perlu kami luruskan. Saya nggak tahu dapat informasinya TV One itu menayangkan jangan-jangan RUU yang masih sangat awal itu. Karena ketentuan yang disebutkan tadi itu banyak yang sudah dihapus, termasuk outsourcing itu kembali ke undang-undang existing dengan reformulasi. Termasuk juga syarat-syarat PHK itu masih ketentuan yang lama. Terkait dengan pembahasan sikap dari fraksi-fraksi itu sebenarnya bisa diikuti, selain diikuti perdebatannya dalam rapat yang disiarkan secara terbuka, bisa dilihat di masing-masing fraksi itu ada bagaimana. Tetapi kan kita sudah nggak bicara itu, kita bicara sekarang undang-undang ini sudah disahkan. Kami hanya mengklarifikasi terhadap hal-hal yang sekiranya mendapatkan informasi yang disebarluaskan itu tidak sesuai dengan yang fakta di lapangan. Contoh misalkan kami mendapatkan informasi bahwa cuti hamil, cuti haid itu tidak ada lagi. Itu kata siapa? Ada 13 item itu, misalkan uang pesangon dihapus, tidak dihapus, tetapi dikurangi dengan formulasi 19 ditanggung oleh pengusaha, 6-nya ditanggung oleh pemerintah. Kalau tadi dikatakan Undang-Undang 13 nggak mengatur JKP, yang memang tidak mengatur. Maka itulah diatur di sini kehadiran pemerintah. Karena faktanya dengan 32 kali tersebut itu tidak jalan. Hanya 7% yang jalan. Kenapa? Ya memang perusahaannya sudah nggak ada, udah bangkrut misalkan. Nah, apa yang disampaikan oleh pemerintah berdasarkan fakta-fakta di lapangan sehingga perlu dirumuskan bagaimana buruh pekerja itu, misalkan nanti ada PHK, mendapatkan haknya dan juga mendapatkan kesempatan untuk difasilitasi bekerja lanjutannya di tempat yang lain dengan fasilitasi dari pemerintah. Supaya ini operasional dan jalan. Kalau yang lain-lain saya kira tidak ada persoalan, semuanya banyak kembali ke undang-undang existing. Disebut lagi tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia, itu tidak benar. Semua harus ada RPTKA-nya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama. Tidak ada yang berubah. Baik Mas Awi, setidaknya memang masih ada hal yang simpang siur di kalangan masyarakat dan kesempatan inilah kita berupaya untuk meluruskannya. Pak Haryanto dari Apindo juga. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya ingin meluruskan tadi ya, pernyataan dari Bung Iswan, kawan saya Bung Iswan tadi menyatakan bahwa outsourcing PKWT itu tidak akan dapat pesangon. Ini menurut saya salah kaprah juga. Di RUU ini justru pengusaha sekarang punya kewajiban baru. Pekerja kontrak itu selesai masa kontraknya harus diberikan kompensasi dan pekerja kontrak itu harus ikut BPJS, harus ikut jaminan sosial, di mana dulu itu tidak diatur. Jadi sebetulnya sekarang itu pekerja kontrak itu, pengusaha kalau mau mengontrak itu harus berpikir, wah ini nanti mau kontrak tetap harus ngasih juga pesangon, harus juga mengikutkan BPJS. Jadi outsourcing itu sekarang
kalau itu akan dikontrak pun dia harus tetap harus comply, harus memberikan kompensasi, dan itu juga pengusaha menjadi beban baru. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pekerja itu dikurangi pesangonnya, walaupun itu masih paling tinggi di ASEAN, ya, tapi pengusaha itu juga mendapat beban baru, di mana ini sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kita semua memang harus memikirkan rakyat kita yang banyak yang tidak dapat pekerjaan ini bagaimana. Saya kira serikat pekerja itu juga nggak bisa egois memikirkan apa yang sudah bekerja, yang diwakili oleh serikat pekerja ini hanya 3,2 juta orang, yang tidak bekerja sekarang 45 juta. Dan saya kira itu tanggung jawabnya siapa? Pemerintah, karena kalau pekerja yang mewakili adalah serikat pekerja, pengusaha ada Apindo. Tapi yang mencari kerja siapa? Yang mewakili pemerintah. Maka itulah dibuat terobosan ini. Sejujurnya terobosan ini juga menjadi beban baru bagi pengusaha. Coba dibaca betul-betul tentang PKWT. Semua kembali ke Undang-Undang 13, tapi kita harus memberikan kompensasi dan mengikutkan itu ke jaminan sosial. Jadi tadi menurut saya salah besar Bung Iswan kalau mengatakan bahwa pekerja kontrak atau outsourcing itu tidak mendapatkan hak pensiun, tidak mendapatkan jaminan sosial. Salah besar. Itu ada di RUU-nya seperti itu. Itu bisa dibaca kok. Jadi saya kira kita lebih baik ini kita memahami dulu semua, dan daripada kita memprovokasi sehingga akhirnya merugikan kita semua. Dalam keadaan pandemi seperti ini sudah terpuruk, kita harus melakukan mogok kerja, lebih merugikan, nanti akibatnya tidak bisa membayar gaji, akibatnya makin ribut lagi gitu loh. Baik Pak Haryanto, baik kita akan jeda sejenak, karena kalau menurut Pak Haryanto pihak pengusaha juga beban terhadap undang-undang ini. Nanti Bang Mardhani juga berikan tanggapannya, Bang Iswan juga berikan tanggapannya, termasuk juga Bu Hayani nanti. Tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.